Halo guys, seneng banget bisa buat video lebih rajin kayak gini. Karena padahal kemarin gue sempat buat video sama istri ya, cuman ya gak nyangka aja bisa buat video kayak gini lagi gitu. Ya gue harap lebih rajin lagi lah. Oke, di video kali ini gue cuman pengen bacain tulisan gue yang gue tulis pada tanggal 13 Mei 2023. Ini apa ya? Ini cuman sekedar tulisan gue yang pengen gue abadiin dan gue simpulin dan gue tafsirin. Yang dimana gue nulis ini ya saat itu masih ya sebagai anak lanang yang sok-sokan overthinking gitulah. Anak lanang yang ya bisa dibilang masih mencari jati diri. Sampai sekarang sih gue masih mencari jati diri mungkin ya, tapi nggak tahu juga sih, gue nggak tahu jati diri itu yang kayak gimana. Jadi ini tentang apa ya tulisan gue ya, gini intinya di tulisan gue ini gue ngebahas tentang sebuah problem. Gue ingin ngebahas tentang sebuah masalah apa ya, pokoknya masalah. Gue ingin membahas tentang sebuah sudut pandang untuk sebuah masalah, membacakan dan menafsirkan ya kayak gitu sih. Ya anjay, so asik banget cuy. Bingung nih cara nyampeinnya gimana. Nah kebetulan karena gue baru nikah, mungkin gue sampein dengan persepsi pernikahan. Bukan persepsi, ilustrasinya lewat dunia pernikahan ya gitu. Oke, mari kita coba. Dan gue sangat berharap kalian bisa mengerti. Ya udah, kalau nggak ngerti juga nggak apa-apa. Tulisan gue dibuka di sini dengan kalimat, kalau nikah membuka pintu rezeki, kenapa banyak yang cerai karena masalah ekonomi. Kalau kalian nonton video gue yang perkenalan itu, kalian harusnya udah tahu kalau gue ini adalah korban anak broken home di Indonesia, salah satu korban anak broken home di Indonesia. Aduh, gimana sih bos, bahasanya berat banget ya. Pokoknya ya orang tua gue bisa lah gitu. Nah sebenarnya kalau dari gue sendiri, orang tua gue bisa ya pasti kan karena masalah komplikasi lah, banyak lah namanya orang cerai gitu pasti banyak. Cuman salah satunya kayaknya ya yang gue rasain saat itu karena ekonomi juga cuy. Nah saat gue nulis ini, gue tuh berpikir kalau sebenarnya cerai itu bukan karena masalah ekonomi, tapi ekonomi yang dipermasalahkan. Cerai bukan hanya karena masalah ekonomi, bisa juga karena masalah akhlak, masalah sosial, masalah keluarga, banyak lah intinya. Tapi intinya masalah itu bukan jadi penyebab sebuah perceraian itu bisa seenaknya lu cerai lah gitu. Intinya pengambilan keputusan karena datangnya sebuah masalah gitu. Tapi masalah itulah yang dipermasalahkan sehingga timbullah sebuah hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kalau contohnya masalah dunia pernikahan ya, cerai bukan karena masalah ekonomi, tapi karena ekonomi yang dipermasalahkan sehingga menyebabkan cerai. Nah gue mau titiknya di situ. Tapi ada satu kesimpulan yang gak berubah, yaitu adalah uang itu penting banget cuy, parah. Gue bisa bilang uang penting banget. Tapi kesimpulannya di gue, uang itu penting, but bukan yang terpenting. Uang itu penting tapi bukan yang terpenting. Sobat Inggris lah ya gitu. Uang itu penting tapi bukanlah yang terpenting. Itu yang gue pegang. Karena banyak juga teman-teman gue yang gue tahu mereka juga sama, orang tuanya nggak seberuntung orang tua yang kaya gitu. Gue juga punya teman-teman yang orang tuanya ya sama kita sama-sama berjuang lah ibaratnya masalah finansial gitu. Tapi mereka kok orang tuanya bisa nggak cerai, gue bisa cerai. Nah itu bahkan mereka ditemanin sampai kuliah, sampai sukses gitu. Nah di situ jadi ya artinya di situ gue ngambil kesimpulan kalau harta itu bukan jadi penyebab sebuah permasalahan di rumah tangga yang bisa menyebabkan cerai, tapi permasalahan itu loh yang dibuat seakan-akan menjadi sebuah masalah yang menyebabkan cerai. Nah oke, itu konteksnya bisa gue gambarin dari situlah, dari masalah perceraian perkeluargaan. Nah, intinya kayak gitu. Intinya kita masih diingat ya bahwasanya kita masih ingin ngebahas tentang sebuah masalah. Nah oke, dari sini udah terbentuk konstruksi berpikir kita nih sama nih gitu. Oke, nah akhirnya gue punya kesimpulan. Gue mau disclaimer dulu, tolong
perhatiin ini kalimatnya emang agak belibet, tapi gue harap kalian agak lebih bisa pahamin apa yang gue omongin gitu. Di sini tulisannya, dari sini gue belajar bahwa masalah itu bukan masalah kalau kita anggap sebagai bukan masalah, dan bukan masalah akan menjadi masalah jika kita anggap sebagai sebuah masalah. Gue harap lu ngerti asli. Gue ulang ya, masalah bukanlah sebuah masalah kalau kita anggap sebagai bukan masalah, tapi yang bukan masalah itu bisa jadi masalah kalau kita anggap sebagai sebuah masalah. Bunyi. Nah, terus gue juga nemu kesimpulannya tentang adanya frekuensi di dalam sebuah masalah tersebut gitu. Maksudnya gimana frekuensi? Gini, di sini tulisannya gue nulis tingkat kesulitannya itu pun kita yang menentukan. Kalau kita anggap sulit ya akan semakin sulit, dan kalau kita anggap mudah ya akan mudah. Ya pokoknya gitulah di tulisan gue. Nah, kebetulan nih di sini gue gambarin sebuah cara pandang gue tentang masalah dengan sebuah gelas kecil yang diisi air dan danau yang mengalir air yang jelas. Ya nggak sih, namanya danau mengalir, oke. Sungai ya. Masalah itu menurut gue kayak garam cuy. Kalau misalnya ada gelas kecil yang kita taruh lah, gelasnya semana ya, segini nih, gelasnya kecil semik ini. Nah terus kita isi air, kita taruh setuang 5 sendok garam aja, tapi 5 sendok tuh agak berat, kita aduk, kita minum, gak ketahan pasti asamnya cuy. Nah tapi mau lu bawa 10 sendok, 15 sendok, 1 bungkus, lu tebar di sungai atau danau, lu minum air, gue bisa jamin pasti airnya masih bersih, masih enak, selama danau yang disiram itu ya bersih lah cuy. Intinya gitulah penggambarannya, ilustrasinya. Kalau kita taruh garam di gelas yang kecil pasti sangat-sangat asin. Kalau kita tebar garam walaupun banyak tapi di danau, ya itu bakal airnya sama aja rasanya. Nah masalah tuh kayak gitu cuy. Kadang bukan seberapa besar atau seberapa kecilnya sebuah masalah, tapi menurut gue ya lebih kayak ke seberapa lapangnya dada kita atau seberapa sempitnya dada kita, seberapa lapangnya hati kita, seberapa sempitnya hati kita. Jadi kalau hati kita sempit, masalah sekecil apapun juga kayaknya berasa banget, asin banget, sakit banget. Tapi kalau misalnya hati kita lebih lapang, hati kita lebih dada, masalah sebesar apapun kalau enjoy cuy. Asli, gue udah nyobain itu sih. Gue udah nyobain formula itu yang dimana ya mungkin emang berpikir seperti itu nggak nyelesain masalah ya, tapi seenggaknya itu ngebantu gue banget untuk memandang sebuah masalah yang gak bikin kita jadi overthinking, stres dan lain-lain lah. Itu sangat ngebantu gue gitu. Di sini tulisan akhir gue, gue nulis sotoy banget gue, udah segitu aja dulu. Sama gue juga kayaknya udah segini aja dulu. Thanks banget buat kalian yang udah dengerin, bener parah. Gue sangat-sangat appreciate sama teman-teman yang udah nonton video gue sih, apalagi yang di awal mulai YouTube kayak gini. Gue gak akan lupain kalian sih, parah. Gue YouTube ini kan dari nol lagi nih. Kalau kalian support gue dari hari ini dan ketika gue besar nanti masih ada kalian, gue sangat-sangat appreciate kalian banget sih. Thank you buat kalian semua yang udah ngikutin gue, dan gue harap apa yang gue sampaikan itu bisa, gue nggak pede sih kalau misalnya bisa menginspirasi, bisa memberikan benefit, cuman lebih ke bisa minimal banget ngasih tahu kalau gitu loh cara pandang gue gitu, ini loh yang gue terapin, ini loh yang gue pakai. Nah kalau lah emang itu cocok di diri kalian, sikat aja, pakai aja gitu. Dan gue sangat berharap itu, makanya kenapa buat video ini masuk ke From Me, karena gue rasa ada sedikit yang bisa gue bagi gitu. Ya mungkin itu aja, jangan kelamaan banyak cincong ya. Thanks ya. See, assalamualaikum.